Bab 6577. Jika tawana datang ke Jepang hanya untuk sebuah konser dan dibunuh atau menghilang sebelum konser. Departemen Keamanan Nasional yang akan dipermalukan di hadapan seluruh dunia. Namun, jika dia menghilang dari pesta keluarga Mitsui, maka keluarga Mitsui lah yang harus menanggung kesalahannya. Mengingat pengaruh tawana di seluruh dunia, jika Charlie tidak mengambil tindakan hari ini dan membiarkan Peter dan gengnya berhasil, keluarga Mitsui akan menjadi bahan tertawaan dunia dan orang berdosa di mata ratusan juta penggemar tawana. Dampaknya terhadap reputasi dan bisnis keluarga Mitsui tidak akan terukur. Charlie yakin bahwa kejadian ini pasti akan membuat Mitsui Yoshitaka berutang budi besar padanya. Dia tidak berani mengatakan bahwa dia akan mematuhinya di masa depan. Tetapi setidaknya dia akan menanggapi permintaannya. Petrus tidak bodoh. Dia mengerti apa yang dimaksud Charlie. Dia memikirkan logikanya dengan cermat dan itu bisa dilakukan. Jika dia gagal, dia akan mati bahkan jika dia kembali. Jika dia tidak bekerja sama dengan Charlie, dia akan mati. Jika dia diserahkan ke polisi, meskipun dia tidak dijatuhi hukuman mati, dia setidaknya akan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Jika bosnya tahu keberadaannya, dia tidak akan membiarkannya pergi. Jadi dia tetap akan mati. Sekarang satu-satunya harapannya untuk bertahan hidup adalah bekerja sama dengan Charlie. Selama Charlie berkata demikian, keluarga Mitsui pasti akan menyelamatkan hidupnya. Jika itu tidak berhasil, menempatkannya dalam tahanan rumah akan jauh lebih baik daripada pilihan lain. Setelah berpikir sejenak, Petrus segera berkata kepada pengemudi itu, "Dengarkan tuan ini dan kendarai mobilnya kembali." Pengemudi juga berpikir ini adalah pilihan terbaik. Melihat bahwa Peter menerima persyaratan Charlie, dia akhirnya menghela napas lega dan buru-buru berkata, "Bos, bagaimana dengan saudara-saudara lainnya?" Peter menatap Charlie dan berkata, "Tuan, kecuali ninja di mobil lain, sisanya adalah saudara-saudara yang telah melalui hidup dan mati bersamaku. Jika kami kembali bersamamu, mereka pasti akan mati. Bisakah kita membiarkan mereka pergi bersama kita?" Charlie bertanya kepadanya, "Apakah menurutmu mereka akan mendengarkanmu?" "Iya nih." Peter mengangguk berat dan berkata, "Mereka mempercayai saya tanpa syarat. Mereka akan melakukan apapun yang saya minta. Jika mereka tahu bahwa operasi kami telah diganggu oleh Anda, mereka akan mengerti bahwa aku telah menyelamatkan hidup mereka." Charlie mengangguk dan berkata, "Baiklah, kamu minta mereka untuk berbalik dan kembali. Saya akan menghubungi keluarga Mitsui untuk membuat persiapan. Ketika mereka tiba di tempat itu, mereka semua harus meletakkan senjata mereka, turun dari mobil dan menyerah. Siapapun yang berani melawan, aku akan membunuh mereka di tempat." Petrus berkata, "Jangan khawatir, aku akan menjelaskannya kepada mereka dengan jelas." Charlie bersenandung dan berkata, "Baiklah, kamu berkomunikasi dengan mereka." Peter menekan tombol komunikator di telinganya dan berkata, "Semuanya, perhatikan. Kita akan berbalik di persimpangan di depan dan kembali, Dom." Sebuah pertanyaan segera datang dari komunikator. "Bos, kenapa kamu ingin kembali? Kami akhirnya berhasil mengeluarkan mereka." Peter berkata dengan enteng, "Rencananya gagal. Kami punya master di mobil itu. Saudara-saudara telah kehilangan efektivitas tempur mereka. Sekarang adalah daerah pusat kota Tokyo. Bahkan jika kalian bersatu untuk membunuh, mustahil untuk berhasil. Jika rencana ini gagal, apa yang akan terjadi pada kita? Kalian semua pasti sudah tahu itu. Aku tidak perlu bicara lebih banyak lagi. Kembali sekarang adalah satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Jika kalian tidak ingin kembali, kalian bisa bubar saat itu juga." Semua orang melarikan diri dan berdoa agar tidak tertangkap. Setelah itu dia langsung berkata kepada sopirnya, "Berbaliklah sekarang, jangan menunggu balasan mereka." Sang pengemudi mengangguk, segera memperlambat laju kendaraannya, dan berbalik untuk melaju menuju kubah. Saat ini, Tavana dan Trevor datang ke depan mobil bergandengan tangan. "Masih sok." Tavana menatap Charlie dengan ekspresi rumit. Nada suaranya tidak lagi sombong dan mendominasi seperti sebelumnya. Sebaliknya, dia berkata dengan takut-takut, "Wade, Tuan Wade.
Saya ingin menelepon keluarga dan kedutaan. Ini masalah yang sangat serius, saya harus mencari perlindungan dari kedutaan. Charlie berkata tanpa ekspresi, tidak, kembali saja dan duduk. Tavana tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa tidak? Orang-orang ini adalah pembunuh. Masalah serius seperti ini setidaknya harus dilaporkan ke polisi terlebih dahulu, kan? Tidak, jawaban Charlie masih dingin, dan dia berkata dengan tegas. Mulai sekarang, masalah ini akan diputuskan olehku. Tanpa izinku, kamu tidak punya hak untuk membuat keputusan apapun. Tapi, Tavana ingin berdebat, tetapi disela oleh Charlie. Tidak ada tapi-tapian, jika Anda tidak setuju, saya akan keluar dari mobil dan segera pergi. Aku tidak peduli bagaimana mereka memperlakukanmu. Dan hidup atau matimu tidak ada hubungannya denganku. Apa yang kamu pikirkan? Bab 6578. Tavana tidak menyangka Charlie begitu mendominasi dan tidak memberinya kesempatan untuk memilih. Dia secara tidak sadar ingin marah. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang baru saja terjadi, kemarahannya langsung sirna. Dia juga tahu bahwa Charlie menyelamatkan nyawa dia dan Trevor. Tapi jika dia tidak bekerja sama dengannya, jika dia menyerah menyelamatkannya, dia pasti akan mati. Jadi dia hanya bisa berkata dengan marah. Aku setuju. Baik, Charlie mengangguk dan berkata, ingat apa yang kukatakan, semuanya tergantung padaku. Setelah itu, ia segera mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon Stella. Stella sedang mengobrol dengan istrinya ketika dia menerima telepon dari Charlie. Dia segera minggir dan bertanya dengan suara rendah. Pak, menyeberang. Charlie berkata, seseorang di dalam mobil ingin membunuh Tawana. Tapi aku telah menaklukkan mereka. Saya suruh mereka untuk kembali sekarang. Kamu pergi dan beritahu Mitsui Yoshitaka untuk membersihkan semua orang yang tidak relevan dari tempat parkir internal. Dan melarang keras anggota partai untuk keluar. Stella tertegun dan segera menyadari keseriusan masalah ini. Dia buru-buru berkata, silakan tunggu, saya akan segera pergi. Setelah itu, dia menutup telepon dan segera berjalan menuju Mitsui Yoshitaka. Pada saat ini, Mitsui Yoshitaka belum menyadari keseriusan masalah tersebut. Putrinya Mitsui Shinmei merasa ada sesuatu yang salah. Jadi dia bertanya padanya, Odo-san, mengapa agen-agen itu membawa Tawana pergi? Saya merasa ada sesuatu yang salah. Mitsui Yoshitaka tersenyum dan berkata, Hei Shinmei, kamu mungkin tidak begitu paham politik. Meskipun Tawana adalah bintang populer, dia telah berpartisipasi dalam banyak hal yang seharusnya tidak dia lakukan dengan statusnya. Dan dia juga membuat taruhan yang salah. Meminjam pepatah Cina kuno, pemenangnya adalah raja dan yang kalah adalah bandit. Dia sekarang menjadi bagian dari bandit. Hanya masalah waktu sebelum dia dilikuidasi. Kemudian, Mitsui Yoshitaka berkata, pemenang itu sendiri memiliki banyak ketidakpuasan dengan perilaku sebelumnya. Dan telah menyatakan secara terbuka bahwa begitu dia menang, dia akan memulai penyelidikan yang relevan. Selain itu, dia adalah orang yang tidak pernah menunggu balas dendam. Diharapkan dia akan segera memulai penyelidikan terhadap Tawana. Mungkin dia punya banyak bukti yang tidak diketahui dunia luar. Begitu bukti-bukti ini terungkap, karir Tawana mungkin berakhir. Mitsui Shinmei mengerutkan bibirnya, ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi ayah, jika pihak lain benar-benar orang yang membalas dendam. Lalu pada saat ini, mengapa tidak membawa Tawana kembali ke Amerika Serikat untuk diselidiki? Hal ini pasti akan menjadi berita besar yang menggemparkan dunia. Kalau begitu, ini juga akan menjadi pukulan telak bagi Tawana. Bagaimanapun, membatalkan janji dengan puluhan ribu audiens bukanlah masalah kecil di negara manapun. Ini. Mitsui Yoshitaka tampak bingung dengan pertanyaan Mitsui Shinmei, tapi dia tidak berpikir ada yang salah dengan penilaiannya. Jadi dia dengan santai berkata, mungkin itu hanya untuk memberi jalan keluar bagi segalanya. Sekarang bicaralah dengan Tawana secara pribadi. Apakah dia bisa berubah dari kejahatan menjadi baik? Itu akan menjadi hal yang baik untuknya. Politik itu sangat rumit, sama seperti perang bisnis papan atas. Dua perusahaan bertarung sampai mati kemarin. Tapi besok kontraknya mungkin akan digabungkan.
Kamu masih muda, dan kamu akan memiliki banyak kesempatan untuk mengalaminya perlahan-lahan di masa depan. Mitsui Shinmi ragu sejenak dan tidak mengatakan pendapat yang berbeda, tetapi berkata, Odo-san, sekarang hanya tinggal 3 jam lagi sebelum konser dimulai. Mengapa Anda tidak meluangkan waktu untuk menelepon Kementerian Luar Negeri dan menanyakan situasi spesifiknya? Dan minta mereka membantu mencari tahu kapan Tawana akan kembali. Tidak masalah jika pertunjukannya tertunda selama setengah jam. Jika ditunda 1 jam, beberapa penonton mungkin akan membuat onar. Mitsui Yoshitaka tersenyum dan berkata, mereka baru saja pergi belum lama ini dan belum dapat mencapai kedutaan. Jangan khawatir, saya akan menelepon orang-orang di Kementerian Luar Negeri dalam waktu setengah jam dan meminta mereka untuk membantu mencari tahu. Baik, melihat ini, Mitsui Shinmei tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, Stella datang ke Mitsui Yoshitaka dan berbisik. Tuan Mitsui, ada hal penting yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Mitsui Yoshitaka segera mengangguk dan berkata dengan sopan. Nona Fei, silakan bicara. Stella melirik Mitsui Shinmei dan ibunya dan berbisik. Mari kita minggir untuk bicara. Mitsui Yoshitaka melihat ini dan menduga bahwa masalah ini mungkin sangat penting. Jadi dia segera bangkit dan datang ke samping bersama Stella. Mitsui Shinmei segera bangkit dan mengikutinya. Melihat dia mengikutinya, Mitsui Yoshitaka buru-buru berkata, Shinmei, Odo-san, dan Nona Fei punya hal penting untuk didiskusikan. Kamu tidak harus mengikuti. Mitsui Shinmei buru-buru bertanya, Nona Fei, saya berani bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan Tawana? Stella melihat ada sedikit kekhawatiran dalam ekspresinya. Dan tahu bahwa dia pasti menyadari sesuatu. Jadi dia tidak berencana untuk menghindarinya. Melihat tidak ada orang lain di sekitar, dia berkata kepada mereka berdua. Tuan Wade baru saja menelepon saya. Dan semua orang di dalam mobil itu adalah pembunuh yang dikirim seseorang untuk membunuh Tawana. Ah, ekspresi Mitsui Yoshitaka langsung berubah ngeri, dan dia berkata, ini, bagaimana ini mungkin? Stella menatap ekspresi terkejutnya, menggelengkan kepalanya tak berdaya, dan berkata, Tuan Mitsui, Anda sangat beruntung hari ini. Jika bukan karena Tuan Wade, Tawana dan pacarnya pasti sudah menjadi 2 mayat sekarang. Saat itu, keluarga Mitsui Anda mungkin akan dimarahi oleh media di seluruh dunia selama beberapa tahun. Penggemar Tawana juga akan memboikot semua hal tentang keluarga Mitsui di seluruh dunia. Sebagai kepala keluarga Mitsui dan penggagas pesta ini, Anda akan menjadi tikus yang menyeberang jalan di seluruh dunia. Dengan gaya media, Anda pasti akan dicap sebagai aib Jepang. Kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu tegak seumur hidupmu.